Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya beserta rekan-rekan kelompok 3 yang beranggotakan Almira Rahmatus Syahida, Evanila Cahya, dan Desi Nur dari kelompok 3 akan melakukan FGD atau bincang-bincang santai bersama narasumber hebat kita tentunya di hari ini, yaitu Ibu Kepala Sekolah di suatu lembaga. Adapun topik pembahasan yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai analisis kebijakan pendidikan khususnya di tingkat lembaga PAUD. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih sudah mengizinkan kami untuk bisa berdiskusi bersama Ibu pada kesempatan kali ini. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Ibu terlebih dahulu? Oke. Perkenalkan, saya Fitriana Malik. Saya seorang kepala sekolah. Alhamdulillah sudah menjabat sebagai kepala sekolah selama 7 tahun dari 2016 sampai sekarang gitu. Saya mempersilahkan rekan-rekan mahasiswa untuk memberikan pertanyaan terkait analisis kebijakan di lembaga PAUD. Baik Ibu, Ibu kan tadi kepala sekolah ya di TKIT Darul Hikmah. Kalau boleh tahu, Ibu sudah berapa tahun menjabat sebagai kepala sekolah di lembaga tersebut? Sudah sekitar 6 atau 7 tahun ya, dari 2016. 2016 berarti sekolah itu berada di bawah naungan yayasan gitu ya? Betul. Nah, biasanya sistem kebijakan kayak masa jabatan kepala sekolahnya itu apakah ada per tahun atau memang seterusnya seperti itu atau gimana ya? Tidak, kalau misalkan kita kan dari yayasan, sesuai dengan kebijakan yayasan. Kalau misalkan kinerja saya baik, saya akan terus dipakai oleh yayasan. Biasanya seperti itu, dan dari pertama mulai dibangunnya TKIT Darul Hikmah, belum pernah ada peralihan kepala sekolah seperti itu. Walaupun saya sudah pernah menyarankan pihak yayasan untuk silahkan saja untuk mencari kepala sekolah baru karena ada beberapa hal, tetapi mungkin karena banyak hal gitu, jadi saya tetap dipergunakan atau dipekerjakan sebagai kepala sekolah di TKIT. Alhamdulillah Ibu, berarti ya bisa dibilang kinerja Ibu berarti sudah baik gitu ya di lembaga tersebut. Insya Allah, alhamdulillah bisa dipertahankan ya. Berarti tidak ada kebijakan secara resmi dari pihak yayasan gitu ya, misalnya kepala sekolah RA menjabat selama 5 tahun gitu, baru pemilihan. Seharusnya iya seperti itu, dan juga kan visi misinya itu setiap 5 tahun sekali atau beberapa tahun sekali ketika sudah tercapai visi misi itu, kita harus mencari lagi nih kira-kira kedepannya kita mau buat apa, misi apa yang akan kita buat gitu, visi apa yang akan kita laksanakan gitu. Jadi sebetulnya harusnya itu per 5 tahun sekali itu harus ada peralihan harusnya, tetapi karena kebijakan tersendiri dari pihak yayasan untuk tetap mempertahankan satu kepala sekolah, jadi kami mengikuti saja begitu. Kalau boleh tahu Bu, tapi itu kan aturan dari yayasan ya? Betul. Apakah aturan dari yayasan tersebut memang sudah didiskusikan sebelumnya gitu? Sudah. Kami sudah berdiskusi terkait penerimaan guru, penerimaan kepala sekolah baru, bahkan penerimaan siswa pun kami sudah sering kali berdiskusi gitu. Karena setiap apapun yang kita laksanakan harus ada tahapannya gitu, harus melalui siapa dan apa, bagaimana gitu. Jadi kita harus selalu merembukan rapat bersama gitu, sama guru, sama pihak ketua yayasan, sama siapapun yang ada di pihak yayasan juga harus mengetahui program TK tersendiri itu bagaimana. Begitu juga penerimaan guru baru, kami juga punya kebijakan tersendiri. Kalau guru itu kebijakannya kami hanya menerima misalkan hanya di lingkungan sekitar sini, misalkan guru-gurunya tentu saja sudah S1 gitu. Kalaupun masih kuliah ya udah nggak apa-apa gitu.
karena mengingat insentif yang diberikan mungkin ya itu belum bisa mensejahterakan. Jadi kami mengambil untuk guru-guru yang terdekat dulu. Nah, itu adalah kebijakan kami gitu, kebijakan sekolah untuk penerimaan guru baru. Tentu saja untuk guru juga ada syarat-syarat tertentu, yaitu menjaga kedisiplinan, juga sopan santun yang seperti itu, dan bisa menjaga dan mengajar untuk anak usia dini seperti itu. Itu sudah menjadi aturan yang wajib sih untuk TK Ita Darul Hikmah, apalagi kita dari TK Islam Terpadu. Jadi tentu saja yang didahulukan oleh kami itu pihak dari guru itu harus pandai mengaji seperti itu. Nah, tentu saja untuk kebijakan juga ada diterapkan untuk penerimaan siswa baru dan juga peraturan untuk orang tua siswa, di mana kami menerima siswa itu tidak bisa begitu banyak karena kinerja gurunya kami masih punya sedikit gitu, Bu. Jadi ya, karena kan kebijakan dari pihak yayasan kita hanya menerima dari lingkungan sekitar, sedangkan yang S1 PAUD itu di area sini kan masih amat sangat terbatas gitu. Jadi ada 4 atau 5 orang gitu. Jadi saya membuka pendaftaran itu sekitar 30 atau 40 siswa per tahun gitu. Jadi setelah 30 atau 40 siswa per tahun udah saya stop. Adapun aturan yang saya terapkan untuk orang tua siswa, tentu saja yang sulit sekali untuk diterapkan itu yaitu anak lebih dari 1 minggu itu kan tidak boleh ditemani ya. Kalau anak baru itu kami masa ta'arufnya boleh orang tua masuk di dalam kelas bagi anak-anak yang susah untuk ditinggalkan. Tapi setelah 1 minggu anak harus dimandirikan gitu. Jadi datang sampai gerbang dianterin sama mamahnya, kita yang menyambut. Sudah mamanya pulang lagi, ketika pulang baru penjemputan. Nah, seperti itu yang masih sulit untuk dilaksanakan dan butuh beberapa kali evaluasi dan juga kerjasama yang baik antara guru dan orang tua. Mungkin itu saja ya kebijakan kami dalam menjalankan aturan untuk guru, untuk siswa, untuk orang tua. Iya. Satu lagi ya, Bu. Ya. Tadi kan Ibu tuh lembaganya TKIT ya. Berarti di bawah naungan Dinas Pendidikan ya? Betul, Kerjasama. Nah, apakah kalau dari dinasnya itu sendiri, dari pusatnya gitu ya, apakah mereka tuh punya kebijakan-kebijakan misalkan yang harus diikuti oleh TK-TK seperti itu gitu? Punya nggak misalkan? Sehingga harus diterapkan di lembaga Ibu seperti ini gitu. Kalau dari Dinas Pendidikan itu yang penting guru itu harus berpendidikan S1. Itu mau ngambil dari guru manapun itu boleh. Apalagi kalau misalkan walaupun guru jauh tapi dia sudah serti, itu lebih baik diterima gitu katanya. Tapi selama ini belum ada gitu, belum ada kita untuk berpikir menerima dari guru yang jauh gitu. Kalau misalkan dari Dinas Pendidikan itu membebaskan sih. Untuk membebaskan kami, yang penting kami melaksanakan pendidikan anak usia dini ini sesuai dengan jalurnya. Tapi kan Bu, mohon maaf ya, kadang kan dari aturan pusatnya itu memberikan kebijakan bahwasannya misalkan anak itu jangan dituntut untuk membaca tulis misalnya. Tapi kan kadang kita yang selaku di lapangannya
beda lah gitu ya, Iya, betul. dengan orang tua gitu. Kita sudah paham, tapi orang tuanya ada yang kurang mengerti. Iya. Nah, bagaimana cara ibu menyikapi gitu bahwa dari dinas pendidikannya tidak boleh Tidak diajarkan seperti ini, tapi di lembaganya atau orang tuanya mengharuskan atau menuntut seperti itu. Ya, baik, saya jelaskan. Sebetulnya itu sudah dibicarakan. Kami setiap 3 bulan sekali itu ada pertemuan rutin bersama orang tua. Kami selalu mengutarakan hasil perkembangan kami selama pembelajaran. Apa itu namanya, anak mengenal baca, mengenal menulis dan berhitung itu, mengenal angka itu kami selalu informasikan setiap 3 bulan sekali ataupun sesuai kebutuhan. Jadi kami selalu melaksanakan pertemuan rutin. Di pertemuan rutin itu kami jelaskan bahwa kami tidak melayani baca, menulis, berhitung melalui buku yang ditodong langsung kepada anak. Tapi kami melalui edukasi media gitu. Jadi ada APE dan di setiap pertemuannya itu APE-nya itu diperlihatkan. Jadi kami punya ada beberapa balok huruf gitu, ada beberapa poster-poster dinding yang warna-warni dan itu cepat sekali bisa gitu. Adapun memang ada beberapa orang tua yang di kelas B itu apalagi, Bu, pokoknya saya mah ingin baca aja. Tapi boleh dikenalkan, ditodong langsung ataupun dikenalkan di papan tulis juga boleh. Karena kan kelas 1 sekarang sudah begitu ya. Di kelas 1 sekarang itu coba dicek ya. Itu ada yang dites malah, dites baca, tulis, dan berhitungnya. Termasuk kemarin anak saya juga kelas 1-nya dites calistungnya. Dan saya juga mengutarakan itu kepada orang tua, dan orang tua jadi gelisah gitu. Gimana ini ya Bu solusinya? Jadi memang kalau misalkan untuk kelas B saya sudah mulai di papan tulis. Jadi anak melihat papan tulis dan meniru di bukunya. Anak melihat papan tulis dan meniru di bukunya. Walaupun tidak sama persis, tapi anak mengetahui gitu. Tapi anak mengetahui bahwa ini tuh A, ini B, ini 1, ini 2, seperti itu. Dan orang tua setuju untuk kami tidak menjalankan menodong langsung anak untuk baca, menulis, berhitung, tapi kami melalui beberapa cara supaya anak tidak sadar bahwa anak itu sedang diajarkan calistung. Kalau di kelas A itu seperti apa? Kalau di kelas A itu hanya pengenalan saja terus menerus melalui balok baca. Karena ada yang namanya balok baca. Karena misalkan di balok baca itu anak bisa mengenal A, B, C, D itu lama. Tapi kita harus terus aja gitu. Jangan sampai, apalagi yang di kelas A itu kan kadang-kadang maunya kemana. Kita arahkan saja gitu. Dan biasanya saya kan 20 siswa itu 2 guru. Ya, harusnya kan pelaturan dari dinas tuh 15 siswa tuh 1 guru. Tapi untuk saya 20 siswa 2 guru itu untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dan juga bisa hasilnya itu bisa maksimal gitu. Jadi bisa 10-10 pegangnya tapi maksimal gitu hasilnya gitu. Jadi anak tahu sopan santun juga, tahu calistungnya juga tanpa mereka sadar bahwa sedang diajarkan calistung. Jadi cara ibu menyikapi atau mengatasi hal itu tuh dengan menggunakan metode lain gitu ya, Bu? Tidak dengan buku misalkan baca yang kayak gitu ya. Iya, kalaupun ada masih orang tua yang memaksa, saya menyarankan orang tua tersebut untuk mencari sekolah lain. Karena mungkin tidak mengikuti kebijakan dan peraturan yang kami terapkan gitu. Karena kami punya cara tersendiri gitu untuk kami menerima kritik dan saran, tapi kami juga melihat psikologi anak. Karena anak itu tidak bisa dipaksakan. Jadi saya seperti itu bukan karena saya tidak peduli terhadap pengetahuan anak, tapi bahwa saya peduli tentang psikologi anak tersebut gitu. Jadi memang kalau sudah dipaksakan, nanti juga dengan seiring berjalannya waktu anak pasti akan mengetahui.
dan orang tuanya itu harus banyak diedukasi. Dan saya biasanya kalau misalkan ada anak yang bermasalah, misalkan membuat onar selalu atau mengganggu atau apa, saya selalu pisah dan juga saya selalu panggil orang tuanya. Dan itu juga sebagai kebijakan kami memanggil orang tua siswa ketika ada permasalahan pada anak tersebut. Barangkali dari teman yang lain, Bu Desi, adakah yang masih perlu dibahas lagi atau diperbincangkan? Ingin tahu ya Bun, tadi guru di sekolah ada berapa? Di sekolah sekarang ada 4. Ada 4 sama Ada 4 sama saya, ya. Oh. Tapi karena saya sekarang tidak ngajar, jadi ada 3. Oh, ada 3. Siswa saya sekarang ada 30 Berarti siswa, satu guru 10 siswa. Jadi kelas A-nya 10, kelas B-nya 20 siswa. Kalau misalkan merumuskan kebijakan untuk siswa, apakah apa mendatangkan perwakilan orang tua ataukah hanya guru saja dengan kepala sekolah atau dengan yayasan? Ya, kalau misalkan merumuskan itu, kalau misalkan ada permasalahan, Iya. ya jadi gurunya dulu berbicara kepada pihak kepala sekolah, bagaimana ini Bu solusinya, seperti ini, dan besoknya saya tidak langsung memanggil, besoknya saya memasuki ruangan tersebut, saya melaksanakan juga observasi, oh ini seperti ini seperti ini, sesuai dengan apa yang sudah dipelajari. Dan saya juga kan punya orang dari psikologi itu, walaupun tidak dipanggil secara resmi ke sini, saya mengobrolkan gitu, membicarakan itu dengan orang-orang psikologinya juga langsung. Jadi bagaimana ya Bu, kira-kira seperti ini. Orang tuanya wajib tahu dan orang tuanya harus dipanggil. Saya sudah melaksanakan observasi beberapa kali dan ternyata memang benar anak ini seperti ini. Jadi saya tidak hanya menjudge anak karena nggak boleh ya. Saya mendengar guru untuk berbicara kepada saya ada permasalahan di kelas, saya tidak langsung memanggil orang tuanya, tetapi saya melaksanakan beberapa kali observasi, baru setelah terbukti ada buktinya dan ada potretnya, ada videonya, baru saya panggil orang tuanya. Bu, ternyata anaknya seperti ini di sekolah, apakah di rumah seperti ini atau bagaimana? Boleh nanti kita minta penjelasan dari pihak orang tua. Setelah tahu anak ini bagaimana di rumahnya dan pihak keluarganya seperti apa, bagaimana, kita cari solusi bersama. Dan itu sudah pihak yayasan itu sudah memberikan kewenangan langsung terhadap saya. Silahkan aja kalau misalkan kamu sudah melaksanakan observasi, kamu sudah mengetahui faktanya seperti apa, ada buktinya, ya udah panggil orang tuanya sesuai dengan, tentu saja apapun yang saya laksanakan itu selalu dilaporkan kepada pihak yayasan. Ada juga catatan tersendiri kan, kalau misalkan ada penilaian anekdot itu kan jelas ya, di situ ada ada permasalahan ditulis di situ, dan saya selalu mengecek buku penilaian anak gitu. Jadi guru-guru itu harus tertib administrasi, itu yang pertama sih, ya. Jangan sampai guru saya mau mengajar besok nggak tahu nih apa besok teh mau apa, pakai media apa, pakai apa, itu jangan sampai seperti itu. Saya nggak mau yang saya langsung tegur. Biasanya saya nggak pernah ada pemanggilan secara khusus ya. Kalau misalkan ada guru saya yang seperti itu, cuma saya selalu membicarakan santai seperti ini saja. Untuk besok mohon dibuatkan RPPH, dibuatkan untuk penilaian, saya akan cek setiap hari. Ketika saya ada rapat, ketika saya tidak bisa hadir di sekolah, saya pasti setiap harinya walaupun dari jarak jauh saya kontak gitu. Pihak yang ada di sekolah, warga sekolah yang ada di sini gitu, misalkan tolong dong fotoin RPP buat besok biar saya tenang gitu. Jadi kelas A, kelas B itu selalu saya minta setiap hari, walaupun saya tidak masuk, walaupun saya sedang sakit, walaupun saya ada dimanapun, tetap RPPH itu
kunci utama kan, jadi selalu dipinta. Iya. Iya. Iya sih betul, itu poin pentingnya ya Bu. Iya. Dan kebanyakan guru itu tidak melakukan pembuatan RPPH itu karena tidak tahu caranya. Jadi saya diajarin dulu. Biasanya saya membuat RPPH itu untuk guru baru itu 1 bulan itu diajarin hanya untuk membuat RPPH. Selanjutnya untuk lagu-lagu, selanjutnya untuk apa, membuat media, membuat apa seperti itu. Jadi saya selalu tersusun gitu. Jadi besok kamu ngajar, kamu harus siap di depan anak itu profesional lah. Walaupun kita tuh tahu lah ya kalau guru PAUD itu berapa sih gitu ya. Tapi mereka itu selalu antusias gitu. Dan juga oh iya Bu, jadi walaupun kita di rumah punya permasalahan apa, tapi ketika datang ke sekolah mah kita fresh aja. Kita lupakan dulu yang lain, setelah itu boleh curhat. Dan kebijakan dari saya tidak memposisikan sebagai kepala sekolah juga, karena saya bisa memposisikan guru-guru saya itu sebagai adik-adik saya. Jadi saya tidak dapat menerima guru di atas usia saya gitu, karena nggak enak jika guru punya permasalahan apapun itu biasa dikomunikasikan bersama. Misalkan di rumah, Bu, aku tuh lagi gini, nenek aku lagi sakit gini, jadi besoknya nggak bisa masuk. Oh oke, berapa minggu kamu nggak bisa masuk? Misalkan 1 minggu. Oke, saya kasih waktu kamu 1 minggu untuk mengurus keluarga kamu. Kamu stay di rumah, jangan banyak pikiran untuk masuk dulu ke sini. Saya memberikan kebijakan seperti itu. Jadi kamu di rumah jaga nenek kamu sampai sehat. Saya kasih waktu 1 minggu. Setelah 1 minggu saya pastikan kamu harus masuk, karena nggak ada lagi yang ini. Kalau misalkan untuk 1 minggu saya bisa masuk kan ke TK, bisa mengganti dia. Tapi kalau setelah itu, oh mohon maaf, mungkin saya akan mencari yang lain, silakan. Iya. Jadi tetap kalau misalkan bekerja sama dengan pihak saya dan pihak yayasan saya itu kalau bahasa Sundanya tuh saklek gitu. Iya. Jadi kalau misalkan 3 hari nggak masuk, saya panggil. Kenapa? Ada apa? Gini. Oke, saya kasih waktu kamu 1 minggu untuk tidak masuk, silahkan selesaikan. Setelah itu, kalau kamu masih berminat, silahkan masuk kembali. Seperti itu. Saya kasih waktu 1 minggu. Seperti itu. Itu kebijakan dari pihak yayasan juga seperti itu. Jadi saya tuh dituntut untuk tegas sebetulnya ya. Tapi memang kalau tidak seperti itu ya gimana ya, kita membutuhkan tenaga kerja kan ya. Kita membutuhkan guru juga. Kalau boleh tahu berdirinya sekolah ini sejak tahun berapa Bu? Sejak tahun 2016. Awal mulanya berdiri itu sebetulnya gara-garanya saya itu di rumah ada membuka les privat. Tadinya mah untuk kelas 2, kelas 3 gitu, baca yang belum lancar membacanya gitu. Lesnya di rumah saya, tapi makin sini ke sini tuh makin banyak gitu. Makin ada 20 orang, terus juga kan ada yayasan yang mau gitu membuatin lembaga pendidikan. Gimana aja kalau misalkan kata pihak yayasan, gimana kalau misalkan kita membuat lembaga pendidikan TK? Karena kamu kayaknya begini gitu. Jadi dari situlah kami membuat perizinan ke Dinas Pendidikan untuk membuat lembaga sekolah. Lanjut ya Bu, tadi kan intinya kolaborasi gitu ya antara yayasan dengan Ibu. Nah itu teh, kalau boleh tahu yayasannya itu memangnya yayasan apa gitu? Selain TK tuh punya apa lagi gitu lembaganya? Selain TK, di lembaga yayasan saya, Yayasan Baitun Nur Hikmah ini mempunyai sebetulnya izin operasionalnya sudah ada di pondok pesantren, harusnya ada. Tapi karena belum membuka, tapi surat izinnya mah sudah ada, tapi kami belum membuka secara resmi pesantren di sini gitu. Pesantren Yayasan Baitun Nur Hikmah belum. Cuma alhamdulillah MDTA-nya sudah berjalan gitu. Malah lebih dulu MDTA-nya daripada TK-nya gitu.
Jadi sudah ada MDTA, baru kami membuat lembaga TK. MDTA sekolah agama untuk yang anak usia SD. Itu kalau sekolah agamanya yang di lingkungan Purwa Mekar ini kesini gitu, alhamdulillah. Siswanya sudah ada, kalau sekolah semua itu ada sekitar 50-an. Karena kalau misalkan sekolah agama itu gimana ya, orang tuanya tuh ada yang minat, ada yang enggak. Jadi yang daftar mah 50 orang, tapi yang hadir mah ya begitulah. Jadi agak kurang gitu ya. Iya, iya. Tuh, mungkin soalnya dirasa sekolah agama Iya. itu seperti bukan lembaga pendidikan formal ya, Bu. Betul. Serasa tidak penting gitu. Iya. Padahal itulah yang paling penting ya, sekolah agama itu. Katanya ada nggak dapet ijazah gitu buat apa? Iya. Gitu ya. Ada ke SMP nggak perlu sekolah agama, Iya, gitu ya. Untuk tahun kemarin itu ijazah, bukan ijazah kali ya, tapi sertifikatnya kami buatin yang misalkan udah kelas 4 ya, biasanya kelas 4 MDTA itu yang mau ke SMP, SD-nya di kelas 6 berarti itu kelas 4 kan kalau di MDTA-nya itu kami buatin sertifikatnya, dan itu dipinta bukan tahun kemarin, tapi pas Pak Dedi masih menjabat, itu ke SMP itu harus ada sertifikat MDTA, dan itu penuh. MDTA saya sampai penuh, ada 80 siswa dan semuanya masuk. Oh iya, gara-gara Aturan itu. Jadi karena aturannya sekarang ditiadakan itu, jadi ya begini. Serasa tidak penting lah sekolah agama itu. Itu sih, saya juga pernah mendengar berita seperti itu. Kebetulan di yayasan juga ada sekolah agama kan ya, sampai ada orang yang nggak sekolah agama tuh kayak maksa bikinin minta ijazah gitu, iya, cara betul, biarin betul. bayar. Iya, padahal bukan seperti itu. Kesini juga begitu. Ada yang maksa sambil nangis-nangis, Bu, tolongin gitu, nggak apa-apa. Nanti setelah ini kita ngaji deh gitu katanya. Karena dia saya nggak mau ngasih ijazah karena gini, takutnya karena saya kan nggak tahu nih anak ini bisa ngaji atau enggak, tiba-tiba dapat ijazah aja dari kita, nanti kita yang ditegur atau gimana gitu. Iya, makanya Ibu, saya mah nggak mau, mohon maaf nggak bisa. Ibu mau ngaji aja setelah ini, nggak apa-apa katanya. Tapi ya gimana Bu, yang penting mah anak saya dapat ijazah, bisa sekolah melanjutkan ke SMP katanya gitu. Tapi janji ya Bu, mau sekolah mau ngaji atau enggak, kan di sini ada pengajian juga Kak setiap malam gitu. Kalau enggak Ibu anaknya ngaji ya setiap malam supaya kami tenang gitu, anaknya tetap belajar ngaji gitu, tahu. Tapi ternyata memang nggak diingkari gitu janjinya. Jadi sayang sekali. Nah, saya berkaca dari pengalaman yang sudah, jadi saya tidak akan memberikan, kalaupun aturan itu berlaku kembali, saya tidak akan memberikan ijazah kepada orang macam manapun. Seperti itu. Selain itu Bu, itu kan aturan bupati sebelumnya ya, Ibu. Sekarang tuh emang sudah nggak ada sih ya, sepertinya aturan seperti itu. Nah, terkait kalau di TK untuk SD, apakah di SD-nya itu emang ditagih ijazah dari RA atau TK gitu ya Bu? Kalau pengalaman yang tahun ini itu kemarin dipinta, tapi pas ada yang nggak ngumpulin juga, ada yang nggak masuk TK juga, nggak jadi permasalahan. Yang penting usianya itu usia sudah 6,6 ataupun 7. Selain dari usia 6,6 atau tidak mencapai usia 7 tahun, itu tidak diterima oleh SD, ditolak oleh server. Kecuali misalkan 6,2 misalkan, Rahma itu 6,2 masuk ke SD. Tapi karena aturan tersebut gitu ya, dan kami sudah berkoordinasi dengan pihak psikologi bahwa anak ini siap untuk di SD, ada keterangan bahwa siap di SD, ada keterangan lulus TK, itu bisa diperbolehkan untuk masuk di SD. Tidak akan ditolak. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sangat seru sekali ya ternyata berbincang-bincang mengenai analisis mengenai kebijakan pendidikan di tingkat TK. Tapi kita juga tadi tidak hanya membahas tingkat PAUD gitu ya, merambat ke MDTA juga gitu ya, sampai ke SD. Dan emang akan selalu berkaitan sih ya, karena itu memang tingkatan sekolah yang pastinya akan kita lalui.
Jadi menurut saya dari perbincangan yang telah kita laksanakan hari ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan itu sangat penting di suatu lembaga pendidikan ya. Kebijakan itu ada tentunya harus dilaksanakan gitu oleh seluruh pihak tentunya demi mengatasi masalah yang terjadi di lembaga tersebut atau untuk meningkatkan kualitas dari suatu lembaga. Dan tentunya dalam merumuskan kebijakan pendidikan itu perlu melibatkan banyak orang ya Bu. Seperti halnya tadi oleh guru, oleh orang tua siswa, pihak yayasan, kepala sekolah, dan itu harus saling bekerja sama gitu agar kita juga dapat mencapai tujuan yang ditetapkan lembaga tersebut. Nah, kita selaku lembaga pendidikan yang membuat aturan atau membuat kebijakan itu tentunya harus konsisten ya dan bisa berpegang teguh. Jangan sampai kita tuh jadi lemah gimana ya, sehingga ada beberapa pihak yang bisa melanggar kebijakan tersebut gitu, dan akhirnya kebijakan tersebut yang sudah kita buat menjadi hal yang sia-sia gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih Ibu Fitriana Malik atas waktunya, atas ilmunya juga ya yang luar biasa gitu. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana kebijakan di sekolah Ibu yang tentunya mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita ya, karena ada beberapa hal yang berbeda gitu misalnya. Terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.